Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Suster Elizabeth OSF dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini edisi 23 Desember 2022. Suster, selamat pagi. Selamat pagi Feli. Wah, nggak kerasa ya Suster ya, kita sudah menjalani hampir sepanjang tahun 2022 dan sekarang kita ada di masa-masa terakhir, masa Advent ya Suster. Puji Tuhan ya Suster ya. Oke Suster, pada pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Suster tentang salah satu orang kudus, yaitu Santo Yohanes dari Kansius, pengaku imam. Betul. Mungkin boleh diceritakan Suster bagaimana sih seorang kehidupan awal seorang Yohanes dari Kansius. Yohanes Kansius pengaku imam ini lahir di Polandia tahun 1390. Dia juga anak orang kaya ya, dan anak ini sangat cerdas, brilian. Sehingga dia ini dikirim oleh orang tuanya ke Universitas Krakow. Tetapi biarpun dia pandai sekali, juga dia bukan hanya pandai, dia juga sangat beriman. Sangat beriman, betul. Sehingga dia dengan mudah mengikuti perkuliahan, dan sambil dia kuliah universitas jurusan apa yang dia pilih, dia juga belajar tentang filsafat dan teologi. Dan pada umur muda dia sudah lulus doktor. Karena memang pada saat itu beliau benar-benar pintar sekali ya, Suster ya. Brilian dan pendoa. Tapi walaupun dia itu sangat pintar, yang bisa dipakai ilmu untuk dunia, tetapi dia itu punya cita-cita lain. Dia ingin dirinya ini dia ingin jadi imam. Lalu dia sesudah jadi dokter, dia terus belajar di seminari untuk menjadi imam. Kemudian dia ditabiskan. Saat dia ditabiskan, dia sudah menjadi profesor kitab suci dan teologi. Berarti luar memang biasa ya. Milestone-nya itu benar-benar sangat cepat karena memang beliau merupakan seorang yang brilian, pintar. Nah, Suster, ketika beliau ditabiskan menjadi seorang imam, bagaimana sih kehidupan perjalanan seorang Yohanes Kansius itu dalam menjadi imam? Santo ini sebagai imam, dia menjadi dosen, dia mengajar dengan bagus sekali. Betul. Semua murid-muridnya ini senang dia. Karena dia mengajar itu mudah dimengerti, tapi bukan hanya itu, hidupnya juga, mereka juga bukan hanya ilmunya, tapi melihat kehidupannya yang begitu bagus ini, sungguh-sungguh mereka senang sekali dengan Santo yang Kansius ini. Jadi banyak orang yang senang dengan dia, dan dia itu punya devosi pada salib Kristus, dan dia itu pergi ke Yerusalem. Dia ingin melihat sendiri bagaimana kehidupan Yesus. Feli juga dengar-dengar katanya beliau itu juga sampai pergi dan menyaksikan langsung ketika Yesus itu ingin disalibkan ya, Suster ya. Dia kan ada suruh pikul salib. Dia pikul sendiri. Tapi walaupun dia ini Romo yang baik sekali, mengajar dengan bagus, mungkin ada yang iri hati. Dia itu dipindahkan mendadak ke suatu paroki. Karena banyak yang iri. Sebetulnya beliau. Kan dia memang sudah bidangnya itu sudah sangat pas. Tetapi ada yang kurang setuju, iri hati, lalu dia dipindah di paroki. Mungkin kalau di sini dulu dia dosen di Diakara, di universitas itu atau di UI, dia dipindah di pelosok gitu. Memang sebagai dipindahkan sebagai guru Romo paroki lah gitu. Tapi dia itu dia memang pertama pasti juga berat, tapi dia melihat ini suatu perutusan, maka dia berusaha menggembalakan umat di paroki ini dengan sungguh hati.
dengan sepenuh hati sehingga umat juga senang sekali dengan dia. Betul, betul. Dia merasa sudah sungguh-sungguh cocok dan dia sungguh mempraktekkan apa yang dia dapat di seminari. Iya. Dia sungguh menjadi gembala yang baik, yang seperti dia memberi contoh kepada mahasiswanya. Betul. Itu juga dia ungkapkan bagaimana hidupnya sebagai gembala dengan umat, domba-dombanya. Dan umat sangat senang. Dan karena sudah mungkin dibutuhkan di universitas, di seminari tinggi, dia diambil lagi, pindahkan lagi menjadi karena dia profesor toh, iya, jadi dia dipindahkan lagi dan dia dengan berangkat dengan sukacita. Luar biasa, Suster. Sampai orang-orang itu kasihan dengan dia, nggak usah kasihan, memang inilah tugas saya. Iya, memang ini jalannya ya. Dia sungguh-sungguh ketaatannya luar biasa. Jadi dia melihat ketaatan ini seperti taat pada Tuhan. Kalau saya di sini dibutuhkan di paroki, sekarang saya sudah waktunya kembali lagi ke seminari ataupun ke universitas untuk membagikan imannya lewat seorang dosen yang hebat ini. Inilah dia santo yang sungguh-sungguh mengharukan. Betul sekali, Suster. Nah, kira-kira ada kisah yang unik atau yang menarik lagi nggak sih di balik perjalanan seorang santo Yohanes Canisius dalam menjadi imam? Dia sungguh-sungguh orang yang beriman teguh, sehingga dia ini melakukan semua, dan dia itu punya kepandaian yang luar biasa. Dia tidak pakai sendiri untuk kepentingan pribadi, tapi dia bagikan kepada orang-orang. Pertama kepada mahasiswanya. Betul. Tapi berikutnya dia berhadapan dengan paroki, dengan umat. Dan dia bisa menyesuaikan. Ini semua karena penyerahan dirinya yang total pada Tuhan. Betul, ya? Betul sekali, Suster. Dan dia memang mencintai Tuhan. Dia mencintai Tuhan yang tersalib. Dia ingin mengikuti teladan Tuhan Yesus yang menderita. Iya. Itu dia praktekkan. Luar biasa. Dan ini luar biasa. Nah, kalau misal tadi kan Suster sudah menceritakan bagaimana kehidupan dan perjalanan hidup seorang Santo Yohanes ya, Suster ya. Nah, pada akhir hidupnya itu bagaimana, Suster? Kisah pada akhir dia sebagai orang kudus hidupnya sampai umur sampai 83. Jadi dia cukup lama menjadi berkarya untuk Tuhan di paroki maupun di tempat pendidikan. Dan dia sungguh-sungguh menunjukkan hidupnya ini sungguh-sungguh mewartakan Kristus, menjadi saksi Kristus yang sejati. Wah, luar biasa. Dan dia tidak mau dikasihani. Justru dia itu mengatakan bahwa ini memang harus terjadi. Dia tidak mau seperti yang lain dimanja-manja. Dia itu menerima semua penderitaan itu, dia terima dengan senang hati. Dengan senang hati. Wah, luar biasa ya, Suster ya. Tidak mudah ya, tidak semua orang bisa seperti itu, Suster. Wah, maka dia juga meninggal sudah tua, sudah umur 83. Nah, karena kesuciannya itu dia meninggal pada tanggal 24 Desember 1473 dan dimakamkan di Gereja Santa Anna di Krakow. Krakow itu Polandia. Oke. Dan banyak orang datang berdoa dan berziarah di gereja ini karena mereka tahu ada santo yang suci yang dimakamkan di gereja ini. Dan karena kesuciannya dia oleh Paus Clement ke-13 pada tahun 1767 di Polandia dinyatakan sebagai santo pelindung keuskupan agung Krakow. Pelindung dan juga pelindung sekolah-sekolah Katolik. Pelindung sekolah-sekolah Katolik. Iya, betul sekali, Suster. Karena kesuciannya, karena teladannya. Betul sekali. Wah,
Sungguh kisah yang sangat lagi-lagi menjadi pengingat bagi kita semua ya, Iya, Suster betul. ya. Banyak sekali tentunya yang kita bisa petik dari Santo Yohanes Canisius ini karena dari kisah-kisah tadi yang Suster sudah bagikan kepada Feli, bagaimana beliau itu suka sekali berbagi ya Suster ya, suka berbagi, dan ketika banyak orang yang benci dengan beliau lalu beliau dipindahkan ke pelosok, namun di situ juga masih beliau lakukan semua pekerjaan itu dengan sukacita, sehingga umatnya juga senang seperti itu ya Suster. Karena kan biasanya kalau misalnya di zaman sekarang tuh pasti ketika orang benci kita malah ikut benci, lalu juga kalau misalnya kita gampang kehilangan motivasi, kehilangan arah jika suatu hal itu tidak berjalan sesuai plan gitu kan Suster ya. Namun kita bisa lihat dari bagaimana Santo Canisius ini menerima segala penderitaan dengan sukacita, karena pasti semua itu terjadi ada alasannya. Memang sudah jalannya seperti itu ya Suster ya. Ya, maka dia Santo Canisius pengaku imam toh. Jadi dia menunjukkan bagaimana iman Katolik yang sejati, maka pengaku imam. Betul sekali, luar biasa. Luar biasa ya, bagaimana juga dedikasi serta iman yang tangguh dari seorang Santo Canisius ini ya. Wah, luar biasa Suster. Terima kasih banyak atas waktunya Suster, udah ngobrol-ngobrol banyak dengan Feli, kisah yang sungguh mengharukan dan juga tentunya penuh dengan teladan ya Suster ya, yang bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari ini Suster. Nah Suster, sebelum Feli tutup acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Yohanes Canisius, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Suster, terima kasih banyak sekali lagi sudah datang dan udah ngobrol-ngobrol banyak dengan Feli pada pagi hari ini. Nah, itulah dia kisah dari Santo Yohanes Canisius. Nantikan video-video kami selanjutnya dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini selanjutnya.